Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Teruntuk untuk teman-teman yang lagi menunggu seseorang. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantumu untuk bijak. Apakah seseorang itu layak kamu tunggu atau tidak? Apakah kamu sebaiknya berhenti berharap sama orang itu atau tidak? Karena kalau enggak, kamu akan rugi waktu. Kamu akan kecewa, dan itu sifatnya akan sangat menyedihkan hatimu. So, 5 tanda dia tidak layak ditunggu. Tentunya orang yang kamu cintai, orang yang kamu suka itu tidak layak ditunggu. Tandanya ada 5. Nah, tanda yang pertama, tidak suka membahas pernikahan ataupun tidak tertarik membahas pernikahan. Jadi teman-teman yang lagi berpacaran dan pacarmu ini tidak tertarik membahas pernikahan, apalagi kalian sudah bertahun-tahun pacaran. Nah, pertanyaan saya begini, apa yang kamu tunggu dari dia? Apa? Oh, kami kan saling mencintai. Ya, oke, saling mencintai. Kemana muaranya? Sampai kakek nenek kamu mencintai tanpa pernikahan. Nah, jadi coba pikirkan itu baik. Karena kenyataannya di luar sana ada banyak orang sampai puluhan tahun, sampai 10 tahun yang berpacaran, tak kunjung menikah. Dan kalau disuruh ngebahas tentang pernikahan, pasangannya marah. Karena memang dia nggak suka ngebahas pernikahan dan tidak tertarik tentang pernikahan. Nah, sekarang apa yang kamu mau tunggu? Apa? Kamu menunggu sampai menua tanpa status apapun. Jadi dia yang tidak tertarik, tidak suka membahas pernikahan, itu tidak layak ditunggu. Mendingan dari sekarang putus aja. Bagi saya perkenalan itu untuk berpacaran. Berpacaran itu untuk menikah. Jadi kalau dia nggak siap menikah, berarti dia nggak siap pacaran. Buat apa kamu pacaran, tapi enggak untuk menikah? Buat apa? Mau senang-senang, mau happy-happy saja. Buat apa? Jangan sampai kemudian kamu menyesal. Setelah semua berlalu, waktu yang begitu lama berlalu, lalu kemudian putus di tengah jalan, kandas di tengah jalan, baru kamu menyesal. Buat apa? Jadi mumpung dari sekarang dia gak tertarik, gak mau ngebahas pernikahan, kamu putusin aja. Buang-buang waktu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanda dia tidak layak ditunggu. Maka yang kedua adalah dia selalu bilang ke kamu, setiap kali kamu tanya pernikahan, tanya keseriusan hubungan, dia selalu bilang ke kamu, jalani aja dulu. Let it flow. Mengalir saja. Masalahnya ini mengalir kemana, Neng, bro? Mau kemana? Mengalir ke jurang. Kemana mengalirnya? Jadi artinya kalau dia bilang jalani aja dulu, mengalir saja, itu artinya tidak ada kepastian dan kejelasan hubungan tersebut. Artinya hubungan tersebut gak punya value, gak punya nilai. Karena apa? Tidak tahu arahnya kemana. Dan jujur saja, kalau kamu punya pasangan yang tidak tahu arahnya kemana, punya hubungan, punya status yang tidak jelas, itu sangat menyedihkan. Buang-buang waktu, merugikan, dan pastinya akan sangat mengecewakan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tanda dia tidak layak
ditunggu. Maka yang ketiga adalah dia selain dekat dengan kamu ataupun berpacaran dengan kamu, ternyata dia juga dekat, mesra dengan orang lain, bahkan membangun kedekatan. Nah, yang model kayak gini tidak layak kamu tunggu. Bayangkan bagaimana dia memperlakukanmu. Persis dia memperlakukan orang lain. Kalau ke kamu dia mesra, ke yang lain juga dia mesra. Jadi tidak ada perbedaan antara kamu dengan orang lain. Dan dia enjoy aja mesra dengan orang lain, mesra dengan temannya, dan dia bilang itu biasa aja. Bayangin ya, hal yang sakral dia anggap biasa aja. Nah sekarang begini, kamu rela ndak melihat pemandangan seperti itu? Dia mesra ke kamu, mesra juga ke orang lain. Kamu rela ndak? Ya kalau kamu rela ya terserah kamu. Tapi kalau kamu gak rela, cintamu dibagi, perlakuan yang sama ke kamu, sama juga ke orang, mesra ke orang lain. Kalau kamu gak rela, ngapain kamu tunggu dia? Ngapain? Apa yang kamu mau harapkan kalau udah modelnya begitu? Bagi saya secara pribadi, itu termasuk parah. Tidak tahu membedakan batasan-batasan. Dan orang begitu gampang berpaling hati. Karena dia merasa ke siapa aja dia dekat, ke siapa aja dia bisa mesra. Nah coba pikirkan itu baik. Supaya begini, supaya kamu jangan kecewa. Jangan kecewa. Saya berapa kali melihat teman saya punya pacar, ya kebetulan teman saya ini cowok, punya pacar, mana ceweknya ini tiap kali diantar jemput teman-teman kantornya. Gak salah sih, gak salah. Tapi masalahnya begini, kalau diantar jemput atas seizin pacarnya, oke. Diantar jemput kalau biasa aja, oke. Ini masalahnya waktu diantar jemput ada pakai peluk-pelukan. Dan itu katanya biasa. Parah nggak itu? Jadi dia yang gampang mesra ke siapa saja tidak layak untuk ditunggu. Kamu harus tegas, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda dia tidak layak ditunggu. Yang keempat adalah dia tidak percaya yang namanya pernikahan. Dia nggak mempercayai itu. Artinya kalau dia nggak mempercayai pernikahan, dia tidak tertarik untuk menikah. Begini bro, sis. Kalau dia nggak tertarik untuk menikah, kamu mau ngapain? Mau menua sama dia tanpa status, tanpa kejelasan, mau punya anak dari dia tanpa status, mau ngapain? Jadi dia yang gak percaya pernikahan, yang tidak tertarik pernikahan, gak layak untuk kamu tunggu. Apalagi kalau kamu ingin menikah, apalagi kalau kamu serius ingin menikah, orang seperti ini tidak layak ditunggu. Tegas, ambil keputusan supaya kamu jangan buang-buang waktu. Dan yang terakhir, tanda dia tidak layak ditunggu. Dia yang belum bisa move on sampai sekarang dengan mantannya. Kalian berpacaran, sampai detik ini dia belum move on dari mantannya. Sejujurnya, saya pernah ada di titik itu, di mana saya menaruh perhatian serius, di mana saya sayang sesayangnya. Tapi akhirnya saya mengetahui ternyata dia belum move on dari mantannya. Begitu saya tahu itu, detik itu juga saya putuskan. Karena apa? Artinya
hati, pikirannya, sayangnya itu bukan untuk kita, tapi untuk mantannya. Dan itu sangat menyedihkan. Saya langsung akhiri. Tidak layak ditunggu seseorang yang tidak mencintai kita. Ya kalau dia mencintai mantannya, ya sama mantannya aja, jangan sama kita. Ya. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman untuk tegas bisa menilai supaya engkau jangan buang-buang waktu. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.